Selamat sore, pada kesempatan sore ini kita berada di Media Center Kodim 0905 Balikpapan membahas satu topik tentang penerimaan calon tamtama tahun anggaran 2025. Kali ini saya tidak bersendiri, kita akan menghadirkan narasumber dari Kodim 0905. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bisa diperkenalkan mungkin apa menurut sebagai di Kodim 0905 jabatan bisa untuk pemirsa ketahui. Baik, terima kasih waktunya. Perlu saya perkenalkan, saya Mayor Kapseni Salim. Jadi saat ini menjabat sebagai perwira seksi personel di Kodim 0905 Balikpapan. Asal dari Kota Balikpapan juga, kebetulan saya kelahiran Balikpapan. Pendaftaran menjadi prajurit TNI juga di Balikpapan, berdinas tour area sudah sampai Sumatera, Jawa, akhirnya kembali lagi ke Kalimantan karena sudah mengenal Kalimantan. Mungkin demikian sebagai sambutan awal. Kami di sini mewakili Dandim karena beliau lagi ada halangan. Baik, terima kasih, menarik sekali nih untuk jadi seorang tentara. Tadi dari pengalamannya Pak Sipes bahwa sudah sampai Jawa, Sumatera dan kembali lagi ke kampung halaman. Mungkin ada satu menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya putra-putri daripada pemirsa untuk menjadi ataupun ingin menjadi seorang prajurit tentara nasional Indonesia. Bisa disampaikan apa lagi berkaitan dengan penerimaan tamtama gelombang pertama ini tahun 2025? Bisa dijelaskan mungkin terkait informasi ini biar pemirsa lebih paham ya. Baik. Terima kasih. Ya, memang saat ini perlu kami sampaikan ya. Jadi tahun 2025 awal tahun ini sesuai dengan petunjuk arahan dari komando atas, dalam tahun ini akan dilaksanakan penerimaan ya cabang pertama PK 2025 itu ada 2 gelombang. Nah, saat ini sudah mulai ya, sudah dibuka pendaftaran untuk gelombang pertama. Jadi bagi adik-adik mungkin keluarga yang di rumah ya yang memiliki persyaratan sudah memenuhi syarat secara umum mungkin bisa mendaftar karena ini dibuka secara online di seluruh Indonesia. Demikian. Baik, tadi disinggung masalah persyaratan. Mungkin masih banyak ini yang perlu ditanyakan terkait persyaratan. Dari pemirsa, mungkin sekarang sudah ada yang memiliki persyaratan, namun bisa dijelaskan apa saja mungkin persyaratan untuk masuk menjadi seorang prajurit TNI tersebut? Ya baik, memang setiap kegiatan ya dalam apapun, baik militer, swasta, ya, sipil, semuanya pasti harus memenuhi kriteria sesuai dengan persyaratan-persyaratan. Untuk di TNI AD khususnya secata ini nanti dalam rangka perekrutannya itu ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki atau dipenuhi sehingga bisa menjadi seorang prajurit. Itu persyaratan umum ya. Yang pertama, dia harus warga negara Indonesia. Baik. Karena apapun kalau warga negara asing dia tidak akan bisa menjadi karena statusnya itu. Kemudian juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena itu fundamentalis sekali. Kita adalah negara yang berketuhanan ya, sehingga kalau tidak berketuhanan atau ateis tidak bisa. Kemudian setia kepada NKRI. Kita tuh dididik ya dari kecil, sekolah SD, SMP, SMA. Hal ini sudah ditanamkan ya, sehingga tidak keluar daripada itu. Kemudian yang paling urgen juga harus sudah berusia 17 tahun 9 bulan ya, jadi usia lulus SMA itu ya, usia minimalnya 17 tahun 9 bulan, kemudian juga maksimalnya 22 tahun karena kalau sudah lebih itu sesuai dengan ketentuan dia tidak memenuhi syarat. Itu yang utama untuk masalah persyaratan.
Dari persyaratan, berarti masih ada persyaratan lain, mungkin bisa dijelaskan. Apa mungkin ada kriteria khusus atau persyaratan khusus yang menjadi kriteria untuk penerimaan tamtama tahun ini, Pak? Nah, ya, jadi dari persyaratan umum itu seperti saya sampaikan tadi, memang ada juga persyaratan-persyaratan khusus ya yang harus dimiliki. Ya, yang pertama, dia bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia pada saat sudah diterima, ya itu khusus ya, karena kalau dia tidak bersedia ditempatkan dimanapun, ya ini akhirnya dia tidak bisa menjadi seorang TNI, karena TNI itu ibaratnya semuanya sudah diserahkan ke negara, jadi bukan pribadi-pribadi lagi. Kemudian juga memiliki ijazah, ya jadi ijazah itu setingkat SMA, ya setingkat SMA, bisa SMA, sekolah umum, kemudian SMK, atau juga madrasah aliyah. Nah, sehingga nanti adik-adik nggak usah terlalu terfokus pada SMA-nya saja, jadi yang SMA setingkat atau sederajat. Nah, jadi seluruhnya bisa, mungkin terkait lain-lain mungkin Pak, persyaratan mungkin bisa selain paket C ini yang jadi kendala. Sekarang kan masih berlaku atau tidak seperti ini untuk ijazah paket C masuk menjadi prajurit TNI? Jadi untuk ijazah paket C ini ya kan harus sesuai dengan kriteria juga yang mengeluarkan resminya seperti apa ya, jadi bukan yang ibaratnya abal-abal, sehingga benar-benar itu diakui dan memang harus ada pengakuan dari distrik kan itu ijazah itu, sehingga bukan yang ibaratnya ilegal, resmi atau ilegal. Ya, itu penting sekali karena kan memenuhi persyaratan itu kalau memang dia tidak bisa dari SMA atau MA atau melalui SMK-nya melalui paket C itu, namun yang diakui. Baik, terkait dengan persyaratan tadi yang sudah disampaikan, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kita semakin paham. Selain persyaratan tadi, untuk menjadi seorang prajurit perlu tahap Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, terkait dengan seleksi apa saja yang harus diikuti seorang calon ini untuk menjadi seorang prajurit. Ya memang untuk menjadi seorang prajurit memang harus ada yang perlu disiapkan. Sehingga karena untuk menjadi prajurit itu tidak langsung bangun tidur. RBT lah ibaratnya, kita kan rencana bangun tidur, tiba-tiba saya daftar. Nah terkait ini supaya diketahui ya, untuk sebagai pengetahuan kita bersama-sama bahwa untuk kita menjadi seorang prajurit ya harus perlu persiapan. Adapun diantaranya ya masing-masing kesiapan perlu disiapkan. Yang pertama itu administrasi, ya. Administrasi terkait dengan itu tadi surat menyurat, ya, ijazah, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesehatan itu sendiri. Ya, Kesehatan karena satu. iya, kalau kita mau bertempur tapi kesehatan kita nggak ini, waduh, lebih baik mundur. Nah itu tadi makanya perlu disiapkan ya kesehatan selain administrasi, kemudian juga kesehatan atau kebugaran jasmaninya harus benar-benar juga sesuai kriteria ya. Perlu latihan seperti itu Pak untuk jasmani. Benar, jadi itu kata orang lama-lama itu tidak ada sesuatu yang kita perjuangkan itu pada saat itu kita langsung berhasil. Jadi perlu perjuangan. Jadi perlu pembinaan ya secara mandiri atau kolektif atau melalui kelompok-kelompok ya, kelompok olahraga, melalui ada pembina sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi jasmani ini juga sangat menentukan. Kenapa? Ya namanya kita masuk di TNI ya kan, berarti kan harus punya kemampuan fisik yang prima sehingga apa kita bisa bersaing. Selain itu juga ada kegiatan lintas ya kan. Nah ini kita harus bersih, ibaratnya tidak terlibat dalam kelompok-kelompok tertentu yang dilarang ya kan. Iya, karena kan biar bagaimana juga kita kan tidak tahu organisasi apa yang kita ikuti ya, sehingga nanti ini jadi pembelajaran juga untuk adik-adik kita yang mendaftar nanti ya, untuk disampaikan bahwa jangan terlibat dengan organisasi terlarang yang memang sudah dicap oleh pemerintah, itu tidak boleh. Nah, selain itu juga psikologi juga ya, jangan nanti kita itu kalau dari sipil jadi militer itu kan ada perubahan ini perilaku ya kan, sikap dan sebagainya. Nah, jadi psikologi kita harus kita siapkan. Itu garis besar
supaya adik-adik yang akan mendaftar nanti bisa mempersiapkan. Baik, itu mungkin salah satu peran ini untuk penerimaan Tamtama tahun 2025. Kodim selaku komando teritorial mungkin ada upaya atau trik ataupun cara untuk meningkatkan animo atau minat daripada warga ataupun masyarakat yang memiliki putra-putri yang bisa berbicara. Mungkin apa saja yang dilakukan Kodim untuk meningkatkan animo warganya yang memenuhi syarat untuk mendaftar pada tahun ini? Iya, benar itu. Jadi secara langsung atau tidak langsung kegiatan fisik non fisik ya. Jadi Kodim itu yang melalui panjangan tangannya itu melalui Babinsa yang ada di Koramil di wilayah. Sebenarnya kegiatan ini bukan hal baru ya. Jadi di wilayah itu masing-masing Koramil itu dia sudah memantau potensi-potensi yang ada di wilayah, karena Babinsa itu langsung ya tatap muka langsung ke sekolah-sekolah di masyarakat, menghimbau, menyampaikan ya bahwa kegiatan-kegiatan TNI itu dalam 1 tahun ya sepanjang tahun berjalan itu sudah menyampaikan, informasikan bahwa nanti ada kegiatan seperti ini, pendaftaran ya pendaftaran, sehingga mereka tuh apalagi yang potensi yang sudah kelas 3 ya kan, makanya itulah gunanya Babinsa dan Ramil secara rutin bergiliran dia ikut dalam kegiatan upacara atau kegiatan event di sekolahan. Nah, itu sambil juga menyampaikan hal-hal positif terkait dengan program-program TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, pada sekolah, termasuk khususnya pada anak-anak sekolah ya. Di samping itu juga melalui kegiatan sosialisasi gitu di jajaran juga begitu ada program, kita sudah memasang juga ya informasi-informasi berbentuk pamflet atau banner ya. Berarti dipasang di mana itu Pak untuk banner? Nah, yang utama memang di Satuan, di Mako, Koramil, kemudian juga di tempat-tempat strategis. Ya Balikpapan ini kita tahu banyak tempat strategis, arah ke bandara, ya di seputar lapangan, di Mako Koramil, pusat-pusat kecamatan itu kita pasang juga. Jadi mungkin sekitar 15 sampai 20 banner sudah kita pasang, sudah kita sebar. Dengan adanya itu juga Babinsa secara rutin ya setiap berkomunikasi terjun di lapangan di tengah masyarakat menyampaikan juga. Ya kita berharap animo masyarakat adik-adik yang sudah memenuhi syarat itu bisa lebih banyak lagi. Berarti melebihi daripada kuota yang ada. Ya, jadi memang kuota itu dari komando atas ada menekankan sekian. Kita tidak berpatokan itu juga semaksimalnya ya. Sehingga nanti lebih itu malah lebih bagus lagi. Ya, sehingga komandan menyampaikan tidak ada waktu untuk ibaratnya ada jeda. Jadi sosialisasi berjalan sepanjang hari, sepanjang minggu, sehingga nanti bukan hanya itu saja. Mungkin yang kriteria lain juga akan disampaikan juga, mungkin di bintarannya atau nanti tahunannya dan seperti itu, sesuai dengan masa pendaftaran itu sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya sudah panjang ya Pak. Kemudian ada satu pertanyaan terkait dengan penerimaan Tamtama tahun 2025. Apakah mungkin ada yang spesial atau khusus ini? Bisa dijelaskan mungkin terkait dengan syarat kan sudah ya? Apakah ada spesial ataupun tambahan yang kira-kira menarik ini untuk pemirsa ya? Benar. Ini sesuai dengan petunjuk arahan dari pimpinan komunitas kita. Memang ada sesuatu yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, sesuai dengan syarat-syarat penerimaan khusus untuk tinggi badan. Ya. Yang lalu-lalu itu tinggi minimal 163 cm. 163 ya. Jadi mungkin ya ini sebagai peluang juga ini kan, artinya adik-adik kita yang kemarin sudah patah arang ibaratnya, saya cuma 161, 62 udah lewat, ternyata ada temuan baru dari 163 sudah diturunkan menjadi 160 khusus penerimaan tahun ini. Iya, untuk penerimaan gelombang pertama ini. Jadi informasi dari pimpinan seperti itu, sehingga nanti kita melalui jajaran lebih bersemangat lagi karena bahwa ada kemudahan lagi nih kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bahwa penerimaan ini yang semula waktunya sampai dengan 1 Januari
itu diperpanjang. Ya. Panjangan berarti tambah dua sampai lagi. dengan 3 Februari, ya 31 Januari menjadi 3 Februari. Ini waktu ini supaya bisa menambah lagi lah lokasi waktu. Kemudian juga untuk validasinya sendiri diperpanjang sampai dengan 5 Februari. Ya, jadi karena juga pendaftaran diperpanjang, validasinya juga diperpanjang, ya mudahan ini akan menambah lagi lah dari jumlah yang sudah kita maksimalkan. Ya. Baik, jadi ada kesempatan, masih ada waktu ini bagi yang mau mendaftar untuk segera mendaftar karena waktu diperpanjang sampai 3 Februari. 3 Februari. Validasi tanggal 5. Kemudian nah ini yang menarik ini, paling menarik ini terkait dengan biaya. Selama ini kan mungkin ada isu ataupun rumor bahwa masuk menjadi PNS, menjadi prajurit itu memerlukan biaya. Karena ini rawan, karena semuanya sekarang swasta juga biaya seperti apa. Mungkin ada trik khusus mungkin dari penerimaan tamu-tamu ini ataupun prajurit ini pada umumnya. Iya, terima kasih. Ya, ini gong juga nih sebenarnya ya, masalah pendaftaran. Karena kita ketahui orang mendaftar itu yang terpikir di benaknya ya, biaya lagi. Nah, ini perlu diketahui ya, nanti perlu disampaikan juga kepada masyarakat secara umum bahwa pendaftaran ya sama sekali tidak dipungut biaya ya. Ya, jadi nol. Ya, nol, tidak ada biaya sama sekali, semuanya ditanggung. Ya, saya gratis ya. Jadi kalau ada nanti mungkin ada indikasi yang menggunakan biaya, akhirnya bisa dilaporkan itu ya. Kita sudah nyampaikan juga ke jajaran kita, ke masyarakat supaya animo masyarakat menambah, yang bertambah dengan baik, dengan banyak. Ini bahwa tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang pungut biaya itu oknum ya, itu bisa dilaporkan ya. Sehingga ini biar masyarakat juga ya memang jadi TNI itu tidak ada, karena semuanya itu bertanggung oleh negara ya. Ini sebagai penekanan untuk kita semua dan untuk kita sampaikan ke masyarakat ya. Baik, terima kasih. Kayaknya obrolannya menarik, sudah sampai pada ujung akhir daripada obrolan kita. Terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah disampaikan. Mungkin bagi pemirsa yang sudah menyaksikan bisa langsung menyebarluaskan ataupun menyampaikan kepada putra-putrinya yang berminat untuk menjadi seorang prajurit TNI. Kesempatan luas, kesempatan terbuka lebar, apalagi dengan yang sudah dijelaskan tadi bahwa penerimaan tamtama tahun 2025 diperpanjang waktunya. Itu aja mungkin salam dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, tetap semangat.